Matahari baru saja tergelincir dari puncak langit ketika Raka, seorang peneliti muda dari Banda Aceh, tiba di pinggiran hutan Ulu Masen. Ia datang membawa satu tujuan, mengungkap kebenaran tentang legenda suku Mante. Banyak yang menganggap suku ini hanyalah mitos, cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Namun, video viral beberapa tahun lalu memperlihatkan sosok kecil berlari kencang di tengah hutan, menghilang begitu saja. Itu cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu Raka. Raka mempersiapkan alat perekam, kamera night vision, dan buku catatannya. Ia ditemani oleh Pak Jali, seorang pawang hutan tua yang mengaku pernah melihat orang Mante sekali di masa mudanya. Mereka akan menyusuri hutan selama 7 hari penuh. Malam pertama, mereka membangun tenda di dekat sungai kecil. Angin malam membawa suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu hening, hanya suara jangkrik dan aliran sungai yang terdengar. Namun menjelang tengah malam, terdengar suara berdesis pelan dari arah semak-semak. Raka membuka matanya dan menoleh ke arah suara. Pak Jali sudah duduk tegak, menggenggam keris kecil di tangannya. "Itu bukan binatang," bisiknya. Matanya menatap tajam ke gelap. Tiba-tiba ranting patah, lalu hening kembali. Raka berdebar, mencoba menangkap sesuatu lewat kamera night vision, namun tak ada yang terlihat. Mereka tak tidur malam itu, berjaga hingga fajar menyingsing. Pagi datang membawa udara lembab dan kabut tipis. Tapi di tanah basah, mereka menemukan jejak kaki kecil. Terlalu kecil untuk manusia biasa. Pak Jali mengeluarkan sehelai peta lusuh dari dalam tas kulitnya. "Peta ini peninggalan ayah saya. Dulu ia juga masuk ke hutan ini," katanya. Di peta itu terdapat simbol aneh, seperti rumah-rumah mungil tersembunyi di balik perbukitan. Raka mencocokkannya dengan peta digital di GPS-nya. Mereka tampaknya menuju arah yang benar. Selama perjalanan, Raka merekam berbagai suara dan fenomena aneh. Pohon yang bergetar sendiri, bayangan melintas cepat. Di salah satu rekaman, terdengar bisikan samar seperti suara anak kecil. "Kembali," begitu katanya. Tapi Raka justru semakin yakin. Mereka hampir menemukan sesuatu besar. Saat menelusuri jalan setapak yang tertutup tumbuhan merambat, mereka menemukan lorong kecil tertutup akar dan lumut. Pak Jali menyusup masuk lebih dulu. Diikuti Raka yang harus merunduk dalam gelap. Di dalam lorong itu, udara berubah dingin dan pengap. Langkah kaki mereka menggema aneh di dalam terowongan. Ada bekas api unggun tua di sudut gua kecil di ujung lorong. Namun, tak ada siapapun. Hanya simbol-simbol terukir di batu, bahasa yang tak mereka mengerti. Raka memotretnya satu persatu. "Mereka pernah tinggal di sini," gumam Pak Jali. Di dinding gua, terukir sosok manusia kecil dengan mata besar dan kaki panjang. Raka tak bisa mengalihkan pandangannya. Hari ketiga, mereka menyusuri lembah yang dipenuhi pohon-pohon tua dengan batang menggembung dan akar menjalar. Pak Jali berhenti mendadak dan memberi isyarat diam. "Lihat ke atas," katanya pelan. Di antara daun-daun tinggi, tampak 2 mata besar menatap mereka dari balik cabang. Raka mengangkat kamera, tapi makhluk itu menghilang dalam sekejap. Hanya daun-daun bergoyang dan suara lompatan kecil.
Mereka sedang mengamati kita, bisik Pak Jali. Sejak itu, mereka merasa terus diawasi. Bayangan kecil berkelebat dari satu pohon ke pohon lain, cepat dan tak bersuara. Saat melewati Sungai Dangkal, Raka melihat sesuatu bergerak di bawah permukaan air. Bukan ikan, tapi sosok kecil berambut panjang yang berenang tanpa suara. Ia mengambil kamera dan menyorot. Namun makhluk itu menghilang seperti bayangan. Pak Jali menatap sungai dengan wajah cemas. Kalau mereka sudah memperlihatkan diri, artinya kita sudah terlalu dalam, katanya. Tapi Raka bersikeras melanjutkan ekspedisi. Mereka menyusuri aliran sungai ke arah mata air utama. Di sana, mereka menemukan bekas perkampungan. Tiang kayu kecil, bekas rumah, dan tulang belulang hewan. Semua tertutup lumut dan bisu. Di dekat sebuah pohon mati, Raka menemukan benda logam kecil menyerupai cincin. Tapi bahannya aneh, tak seperti perak atau besi. Ketika disentuh, benda itu hangat seolah hidup. Pak Jali menyuruh Raka untuk meletakkannya kembali. Benda milik mereka, jangan dibawa, katanya serius. Namun Raka menyimpannya di saku ransel. Sejak itu, ia sering mendengar suara-suara aneh dalam tidurnya. Bayangan anak kecil bermata hitam menghampiri dalam mimpinya. Suara-suara itu memanggil namanya. Raka, jangan buka jalan ini. Begitu suara itu berulang-ulang. Malam keempat, Raka terbangun dengan nafas terenah. Ia bermimpi bertemu gadis kecil berkulit pucat. Matanya besar dan hitam. Ia berdiri di depan air terjun sambil menunjuk ke gua di balik tirai air. Kembali sebelum terlambat, Katanya dalam bahasa aneh, tapi Raka memahaminya. Pagi harinya, mereka menemukan air terjun itu. Sama persis seperti dalam mimpi. Pak Jali terlihat tegang. Ini tempat keramat. Tatanya pelan. Tapi Raka bersikeras masuk ke balik air terjun. Di sana, mereka menemukan sebuah gua sempit yang mengarah ke dalam bumi. Gua itu berliku dan menurun tajam. Udara lembab dan bau tanah basah memenuhi rongga hidung. Di kedalaman tertentu, mereka menemukan dinding gua dengan lukisan purba. Sosok Mante berburu kijang, menari, dan melingkar di sekitar api. Lukisan itu masih segar seolah baru dibuat. Lalu terdengar bunyi denting dari dalam, seperti lonceng kecil yang bergetar. Mereka menyusuri suara itu, namun gua menjadi terlalu sempit untuk dilalui. Sebuah ukiran besar di dinding memperlihatkan orang luar datang membawa kehancuran. Raka mulai merasakan firasat buruk. Pak Jali memutuskan untuk menghentikan perjalanan. Terlalu banyak panda, kita tak diinginkan di sini, katanya. Tapi Raka bersikeras melanjutkan meskipun langkahnya mulai berat. Setiap malam mimpi buruk terus menghampirinya. Sosok gadis kecil itu kini tak hanya memperingatkan, tapi juga menangis. Mereka kembali ke kamp, tapi jejak mereka hilang. Kompas tak bekerja, GPS rusak total. Seolah hutan menelan mereka perlahan. Di kejauhan terdengar bunyi suling panjang dan lirih. Pak Jali mencabut kerisnya. Kalau kita terus di sini, kita takkan kembali. Di pagi yang berkabut, Raka melihat sesuatu yang aneh di batu besar dekat perkemahan mereka. Ada ukiran geometris berulang
yang tampak seperti sandi atau kode. Pak Jali mengatakan itu adalah tulisan roh, digunakan untuk memperingatkan para pelanggar wilayah. Raka memotret dan mencatat bentuknya satu persatu. Namun, ketika ia menyentuh ukiran itu, bayangan hitam berkelebat di pinggiran penglihatannya. Tubuhnya menggigil meski udara hangat. Ia merasa ada sesuatu masuk ke dalam pikirannya. Sebuah gambaran desa terbakar dan teriakan anak-anak. Pak Jali menariknya menjauh dengan paksa. Kau terlalu dalam. Mereka mulai masuk ke dalammu. Hari itu mereka menemukan jejak aneh di tanah basah. Bentuknya seperti kaki manusia, tapi hanya 3 jari panjang, masing-masing dengan kuku tajam. Jejak itu berputar-putar mengelilingi tenda mereka. Mereka menguji kita, kata Pak Jali sambil memeriksa tanah. Malam harinya, angin membawa bau busuk menyengat seperti daging busuk. Raka melihat siluet kecil berdiri di kejauhan. Ia menyalakan senter, tapi sosok itu menghilang. Di tanah tempat ia berdiri, tertinggal potongan daun berbentuk spiral. Simbol yang sama seperti di peta tua Pak Jali. Saat melintasi kolam kecil yang jernih, Raka melihat bayangannya di air. Tapi anehnya, bayangan itu tidak meniru gerakannya. Saat ia mengangkat tangan, bayangan tetap diam. Wajah bayangan itu juga berubah. Mata hitam besar dan mulut kecil tanpa bibir. Pak Jali menariknya menjauh. Itu bukan bayanganmu, katanya tegas. Itu pantulan Mante yang mempermainkanmu. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Namun Raka merasa seolah sesuatu dari kolam itu kini mengikutinya, bersembunyi di balik pikirannya. Di malam kelima, Pak Jali melakukan ritual kecil dengan dupa dan bunga. Ia meminta perlindungan dari leluhur dan memohon izin agar tidak disesatkan. Dalam asap dupa, wajahnya tampak tegang. Aku melihat masa lalu, bisiknya lirih. Dulu mereka disakiti, dikhianati oleh manusia luar. Raka mencatat semua yang dikatakan Pak Jali. Dalam penglihatan itu, manusia memburu Mante karena perbedaan. Mereka diusir dari hutan dan dibakar hidup-hidup. Kini mereka hidup di bayang-bayang, takut dan marah. Kita dianggap bagian dari ancaman lama, kata Pak Jali pelan. Di tengah hutan, mereka menemukan lubang besar seperti sumur purba. Tak ada suara pantulan saat batu dilempar ke dalamnya. Ini tempat roh jatuh, kata Pak Jali. Raka ingin memotret bagian dalam lubang. Tapi kameranya mati total. Bahkan senter tak bisa menembus kegelapan dalam lubang itu. Tiba-tiba suara erangan terdengar dari dalam. Suara itu berat dan penuh penderitaan. Pak Jali menarik Raka menjauh. Itu bukan tempat untuk manusia. Bahkan Mante pun menghindarinya, katanya. Setelah melewati kawasan lembah, Raka menyadari bayangannya semakin aneh. Bayangannya kadang tertinggal beberapa detik, seolah tak sinkron dengan tubuhnya. Kadang bayangannya bahkan menoleh ke arah lain. Ia mencoba merekamnya, tapi hasil video selalu buram. Pak Jali membakari daun kemenyan dan membasuh Raka dengan air dari mata air keramat.
Bayanganmu hampir dicuri, jelasnya. Jika mereka berhasil, kau akan hidup seperti boneka, sementara jiwamu tinggal di hutan ini selamanya. Raka mulai merasa tak aman. Raka terbangun dengan rasa panas di lengan kirinya. Saat dilihat, ada bekas luka berbentuk spiral kecil yang membara. Ia tak ingat bagaimana mendapatkannya. Pak Jali menyebut itu tanda pengakuan. Sebuah stempel dari para mante. Artinya mereka mengakuimu sebagai penyaksi. Jelas Pak Jali. Namun itu juga berarti Raka tak bisa pergi begitu saja. Mereka akan membawamu ke tempat yang tak semua orang bisa masuk. Raka merasa bimbang antara ketakutan dan keingintahuan yang semakin membesar. Hari ke-7. Kabut turun sangat tebal. Saat kabut menghilang perlahan, mereka tiba di sebuah dataran terbuka yang tak ada di peta. Di sana berdiri rumah-rumah kecil dari kayu tua dan ilalang. Tak ada suara. Tak ada manusia. Hanya jejak-jejak kecil dan bau dupa samar. Ini desa Sabewe, kata Pak Jali. Suaranya bergetar. Dulu tempat tinggal mereka sebelum dibantai. Raka melangkah masuk ke salah satu rumah. Di dalamnya ada mainan dari daun dan anyaman kecil, seolah anak-anak baru saja pergi. Tapi tak ada satu makhluk pun terlihat. Raka menyadari jam tangannya mati sejak masuk desa itu. Anehnya, semua alat elektronik pun tak berfungsi. Kamera, senter, bahkan ponsel. Waktu seolah berhenti. Pak Jali mengatakan desa ini ada di luar waktu manusia biasa. Jika kita terlalu lama di sini, kita mungkin tak bisa kembali, katanya. Tapi Raka tak bisa menahan diri. Ia merasa desa itu memanggilnya, menawarkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di tengah desa, terdapat batu besar dengan simbol spiral, mirip tanda di lengannya. Malam terakhir di desa, suara-suara mulai terdengar dari segala arah. Tertawa anak-anak, bunyi lonceng kecil, dan langkah-langkah ringan. Saat mereka keluar tenda, Raka melihatnya. Makhluk-makhluk kecil bermata besar berdiri di bawah cahaya bulan. Mereka tidak menyerang, hanya menatap. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti anak perempuan dalam mimpi Raka, melangkah maju. Ia menyentuh dada Raka dan mengucap sesuatu dalam bahasa yang tak dikenalnya. Dunia seolah membeku sejenak, lalu mereka semua menghilang dalam sekejap, menyisakan kesunyian yang dalam. Sejak malam itu, Raka mulai melihat kenangan yang bukan miliknya. Ia melihat hutan dari sudut pandang anak kecil, berlari ketakutan di antara pohon-pohon besar. Ia menyaksikan pembakaran desa, jeritan, dan suara tembakan. Tubuhnya gemetar saat terbangun dari penglihatan itu. Pak Jali menjelaskan bahwa Mante telah memberinya ingatan roh. Itu adalah cara mereka berbicara, menyampaikan rasa sakit yang tak bisa dilukiskan. Raka kini memikul beban sejarah panjang, pengkhianatan dan penindasan. Ia tak hanya peneliti lagi, tapi juga pewaris kisah mereka. Esok paginya, mereka mencoba kembali ke jalur semula. Namun, setiap jalan yang mereka lalui berujung di tempat yang sama, seolah hutan berubah bentuk. Mereka menandai pohon, tapi tanda itu selalu hilang. "Kita ditahan," ujar Pak Jali. "Mereka belum selesai denganmu." Waktu terasa membingungkan.
Siang dan malam tak lagi jelas. Raka mulai kehilangan rasa lapar dan lelah. Ia merasa tubuhnya mulai menyatu dengan hutan, pikirannya dipenuhi bisikan dan nyanyian kuno. "Mereka sedang mengukirmu ke dalam kisah mereka," kata Pak Jali lirih. Di malam ke-9, sebuah suara memanggil Raka ke tengah hutan. Di sana, ia bertemu makhluk besar bertubuh bayangan dengan mata menyala merah. Pak Jali menyebutnya penjaga gerbang. Ia tak berbicara, hanya mengulurkan tangan yang bertatahkan simbol. Raka harus menyentuh tangan itu untuk melanjutkan. Pak Jali memperingatkan bahwa siapapun yang gagal akan terperangkap di antara dunia. Raka akhirnya menyentuhnya, dan tubuhnya terpental masuk ke dalam gelombang cahaya yang menyilaukan. Lalu semuanya menjadi sunyi. Ketika Raka sadar, ia berada di tempat yang tak bisa dijelaskan. Langit berwarna biru gelap tanpa matahari, tanah berkilau seperti kristal. Pohon-pohon bercahaya samar dan suara nyanyian lirih bergema di udara. Ia berada di dunia yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang dipilih. Di sana, ia melihat Mante hidup dalam harmoni, tersembunyi dari dunia luar. Mereka menari, tertawa, dan membangun kembali apa yang pernah hancur. Seorang tetua perempuan menghampiri. Ia meletakkan tangannya di kepala Raka dan seketika ia memahami segalanya. Melalui sentuhan tetua, Raka menyaksikan kisah suku Mante ribuan tahun lalu. Mereka adalah penjaga keseimbangan alam, mampu berbicara dengan pohon dan hewan. Namun kedatangan manusia luar merusak segalanya. Hutan dibakar, tanah dicuri, dan mereka diburu karena berbeda. Beberapa dari mereka melarikan diri ke dimensi lain, bersembunyi di balik kabut dan waktu. Hanya sesekali mereka menampakkan diri untuk memperingatkan atau melindungi. Kini, Raka adalah saksi dari warisan itu. Orang luar pertama yang diperbolehkan melihat kebenaran. Tetua Mante berkata, "Kami tidak bisa kembali ke dunia lama, tapi kau bisa menjembatani dua dunia." Mereka mempercayakan rahasia ini pada Raka, berharap ia bisa melindungi hutan dan menyampaikan kebenaran kepada manusia. Tapi dengan itu datang pula tanggung jawab berat. Raka diberi kalung dari batu lunak berwarna biru tua, simbol penghubung antara dua dunia. Kalau kau mengkhianati ini, hutan akan menutupmu selamanya, ujar tetua itu. Raka berjanji, walau hatinya berat. Ia tahu dunia luar belum tentu percaya, bahkan mungkin menganggapnya gila. Saat ia membuka matanya kembali, Raka sudah berada di tepi hutan, di dekat jalan setapak tempat ekspedisi mereka dimulai. Pak Jali tertidur di dekatnya, seolah tidak menyadari apapun. Barang-barang mereka masih utuh, tapi waktu telah berlalu lebih dari 2 minggu. Mereka kembali ke kota, namun dunia terasa berbeda. Raka merasa asing di tengah keramaian, seolah sebagian jiwanya tertinggal di sana. Ia mencoba menjelaskan pada tim ekspedisi dan wartawan, namun hanya sedikit yang percaya. Sebagian besar menganggapnya delusi akibat stres. Beberapa bulan setelah kembali, Raka mulai mengalami kejadian aneh. Kalung pemberian Mante terkadang menyala biru saat ia berada di dekat hutan atau mendengar suara tangisan anak kecil. Ia tahu Mante masih mengamatinya. Hubungan itu belum terputus. Ia memutuskan untuk menjaga hutan Ulumasan
dari upaya perusakan dan pembalakan liar. Ia menjadi aktivis lingkungan dan mulai menulis buku tentang orang terlupakan. Dalam diam, ia menunggu saat di mana hutan memanggilnya kembali, karena ia tahu kisah ini belum selesai. Suatu malam, suara tawa anak-anak terdengar dari halaman belakang rumahnya. Ia keluar dan menemukan potongan daun berbentuk spiral tergantung di pagar. Pak Jali datang keesokan harinya dengan wajah pucat. Mereka menginginkan sesuatu, Raka. Mereka datang lagi. Raka tahu ini bukan pertanda buruk, tapi sebuah panggilan. Ia harus kembali ke Ulumasen. Di sana, sesuatu tengah berubah. Gerbangnya terbuka terlalu lama, kata Pak Jali. Dan dunia kita mungkin mulai tercampur dengan dunia mereka. Tak ada waktu tersisa. Suatu malam, suara tawa anak-anak terdengar dari halaman belakang rumahnya. Ia keluar dan menemukan potongan daun berbentuk spiral tergantung di pagar. Pak Jali datang keesokan harinya dengan wajah pucat. Mereka menginginkan sesuatu, Raka. Mereka datang lagi. Raka tahu ini bukan pertanda buruk, tapi sebuah panggilan. Ia harus kembali ke Ulumasen. Di sana, sesuatu tengah berubah. Gerbangnya terbuka terlalu lama, kata Pak Jali. Dan dunia kita mungkin mulai tercampur dengan dunia mereka. Tak ada waktu tersisa. Raka dan Pak Jali mempersiapkan ritual kuno untuk menutup gerbang. Mereka menggunakan dupa, tanah dari desa Sabue, dan air dari mata air keramat. Pak Jali membaca mantra dalam bahasa kuno yang nyaris terlupakan. Udara di sekitar mereka bergetar dan cahaya biru dari sumur mulai berdenyut. Tiba-tiba, makhluk-makhluk mante muncul di sekeliling mereka, berdiri dalam lingkaran diam. Mereka tidak menghalangi, hanya menyaksikan. Tetua yang dulu menyentuh Raka mengangguk pelan. Mereka tahu saatnya telah tiba untuk memilih nasib kedua dunia. Raka menutup matanya dan menyentuh tanah. Begitu Raka menyelesaikan doa terakhir, cahaya dari sumur meledak ke langit. Awan hitam menyelimuti area itu lalu menarik diri perlahan seperti kabut tersedot angin. Suara tangisan dan tawa mengiringi peristiwa itu, lalu hening. Hutan kembali sunyi seperti semula. Sumur itu kini tertutup oleh batu alam, tak bisa dibuka lagi. Kalung di leher Raka berubah warna menjadi abu-abu pekat. Tanda bahwa gerbang telah ditutup. Pak Jali duduk terdiam. Wajahnya dipenuhi rasa lega dan kesedihan. Mereka tahu sesuatu telah berakhir dan sesuatu yang baru dimulai. Setelah kembali dari hutan, dunia terasa aneh bagi Raka. Waktu berjalan lambat dan pikirannya terus dipenuhi suara-suara dari dunia mante. Kadang ia bisa mendengar bisikan dari pohon atau suara tangisan saat hujan turun. Ia tahu meski gerbang tertutup, jejaknya tetap tinggal. Ia mulai menulis buku berjudul Mereka yang Tak Terlihat. Di dalamnya ia menggabungkan data antropologi, kisah rakyat, dan pengalaman spiritual. Banyak yang menganggapnya dongeng atau fiksi. Namun bagi segelintir pembaca, kisah itu terasa terlalu nyata untuk diremehkan. Beberapa bulan kemudian, Pak Jali menghilang dari desa tanpa jejak.
Rumahnya kosong. Hanya tersisa secari kertas bertuliskan, "Sudah waktunya aku kembali." Raka tahu ia kembali ke hutan, mungkin untuk menyatu dengan roh-roh penjaga. Ia tidak mencoba mencarinya. Namun setiap kali Raka kembali ke Ulumasen, ia merasa kehadiran Pak Jali di angin dan dedaunan. Seolah pria tua itu menjadi bagian dari hutan. Ia menjadi penjaga baru. Menjaga batas dunia agar tak lagi dilanggar oleh keserakahan manusia. Raka hanya bisa berdoa dalam diam. Raka mulai menerima laporan dari orang-orang di kota yang melihat sosok-sosok kecil berlari cepat di malam hari. Beberapa mengaku kehilangan barang-barang kecil yang kemudian ditemukan tertata rapi dalam pola spiral. Ini adalah tanda lama, pertanda Mante masih mengawasi. Kejadian ini membuat Raka cemas. Ia khawatir gerbang lain mungkin mulai terbuka. Ia menelusuri kembali peta-peta kuno, mencari kemungkinan keberadaan pintu tersembunyi lain. Dunia manusia semakin rakus dan batas antara dua dunia semakin tipis. Waktu hampir habis. Suatu malam, langit di atas hutan Ulumasen menyala merah selama 5 menit. Penduduk desa ketakutan. Binatang berlarian keluar hutan. Raka tahu, ini bukan peristiwa biasa. Ia segera pergi ke sana dengan membawa kalungnya yang kini kembali berdenyut samar. Di tengah hutan, ia menemukan batu spiral bersinar di bawah sinar bulan. Kalungnya menyatu dengan batu itu, menciptakan suara mendengung rendah. Gerbang lama memang tertutup, tapi yang lain telah terbuka. Kali ini bukan buatan Mante, melainkan retakan dari ketidakseimbangan dunia. Raka bertemu dengan kelompok kecil anak-anak yang mengaku sering berbicara dengan teman dari kabut. Mereka tidak takut, malah merasa terlindungi. Tapi Raka tahu, jika gerbang terbuka secara alami tanpa pengawasan, makhluk lain yang lebih gelap bisa ikut menyeberang. Ia memperingatkan para orang tua dan mengadakan pertemuan warga. Namun, sebagian besar menganggapnya terlalu percaya mitos. Raka tidak menyerah. Ia tahu waktu terus berjalan. Dan anak-anak adalah yang pertama bisa disentuh oleh dunia tak terlihat. Raka memutuskan untuk melakukan perjalanan terakhir ke dalam hutan. Ia membawa buku catatannya, kalung, dan bunga-bunga dari desa Sabewe. Ia berjalan ke tengah Ulumasen, menuju tempat gerbang lama pernah berdiri. Hutan menyambutnya dengan bisikan yang akrab. Ia duduk di bawah pohon terbesar dan menutup mata. Ia tahu tubuhnya akan tinggal di dunia ini, tapi jiwanya akan menyeberang. Mante menunggunya di seberang kabut, dan ia akan menjaga dari dalam. Sebuah pengorbanan demi menjaga batas agar tidak lagi dilanggar. Beberapa minggu setelah Raka menghilang, sebuah paket sampai di meja redaksi surat kabar lokal. Di dalamnya ada manuskrip tebal bertuliskan, "Suku Mante, kebenaran yang tidak bisa ditolak. Cerita lengkap, peta, simbol, dan kesaksian tertulis dengan rapi. Tak ada nama pengirim." Buku itu akhirnya diterbitkan secara terbatas. Beberapa orang membacanya dan mengaku mulai melihat mimpi aneh atau mendengar suara-suara dari hutan. Tidak semua percaya, tapi bagi yang merasakan panggilan itu, dunia tidak pernah lagi terasa sama. Di batas hutan Ulumasen, kadang terlihat sosok pria muda berdiri diam, mengenakan kalung batu abu-abu.
Ia tidak bicara, hanya menatap, lalu menghilang ke balik pohon. Anak-anak menyebutnya Laka Kabut, penjaga hutan yang hanya muncul saat malam mendekat. Legenda Raka dan suku Mante kini hidup sebagai cerita rakyat. Tapi bagi mereka yang pernah masuk terlalu jauh ke hutan, mereka tahu legenda itu nyata. Dunia yang tak terlihat masih ada, dan penjaga baru berdiri di antaranya. Menjaga, mengawasi, dan menunggu saat dibutuhkan lagi.